Mereka ini lagi nonton TV. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari atas. Wah, ini kayak mengenai genteng. Hah? Apa Sus? Iku apa Sus? Gak tahu Pak. Apa ya Pak? Susi bangun pagi. Ini Susi ngerasain badan yang pegelnya luar biasa. Ya Allah, tolong Pak, Bu, tolong. Badan Susi pegel banget Pak. Bu, semuanya nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabarnya semuanya? Sudah pasti saya pengen kalian ini sehat semuanya. Ya Allah, amin, ya Allah, amin. Semua penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini harus sehat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton, selalu menyempatkan waktunya, ya. Ada yang lagi masak katanya, kakak-kakak yang di rumah nih. Mas, aku ini loh mas, kalau dengerin channelnya Rian Agus Widodo, ini sambil masak mas, sambil nyuci baju lah mas, ini sambil tak puter, tak taruh di kamar mandi biar aku ini denger. Sampai segitunya ya, terima kasih banget. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa menghibur semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Oke, juga buat teman-teman yang anti skip iklan ya, kalau ada iklan ini tidak di skip, terima kasih banget. Mudah-mudahan dari nggak nyekip iklan ini, hasilnya ini nanti sebagian bisa disumbangkan lagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hasilnya ini banyak ya kan. Nanti sebagian kita sumbangkan gitu. Amin ya Allah. Amin 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 ya. Oke, seperti biasa sebelum saya cerita, absen duluan ya. Absen. Dari kota mana gitu. Energi buat saya akan memulai cerita panjang. Yuk, absen duluan dari kota mana? Ketik nama, mas saya dari ini nih, mas dari ini nih gitu. Bukan absen di nomor WA ya, tapi absen di kolom komentar. Itu merupakan kado terbaik buat saya, asik. Kado semangat setiap hari, iya. Supply energi gitu teman-teman semuanya, kakak-kakakku semuanya. Matur nuwun sangat. Ayo absen. Seperti biasa, apa mau nyanyi lagi? Nyanyi sambil absen ya. Saya nyanyi dulu, oke. Oke, nyanyi dulu sembari saya nunggu absen, yuk. Ini lagunya spesial, inilah Aku Lelakimu, untuk spesial semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Aku lelakimu, aku ini adalah saudaramu, aku ini adalah anakmu, ibu-ibuku semuanya. Ya, ini lagunya ini. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Oke, sedikit lagu biar nggak kena copyright. Karena kalau kepanjangan kena copyright dan akhirnya nggak jadi cerita gitu. Makasih Mas Andi. Oke. Sudah absen semuanya, saya harap semuanya sudah absen. Dan terima kasih buat yang sudah kirim-kirim WA. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Sekarang udah pada tahu kalau pas WA ke tempat saya ini langsung dikasih nama dan nama kota. Karena langsung saya save kan namanya, kontaknya gitu kan. Biar nggak ketumpuk dan saya ini nggak lupa. Jangankan kok yang nomor baru ya, yang nomor lama yang memang bener-bener ini ketumpuk-ketumpuk. Terus dia kembali lagi chat dan namanya ini sama. Karena ada orang yang namanya sama juga kan. Misalnya namanya Ana. Ini ada Ana yang dari Semarang, ada Ana yang di Ponorogo, atau Ana di mana. Ini kadang saya juga lupa, apalagi fotonya ini udah ganti gitu. Belum lagi ngapalin cerita kiriman-kiriman yang panjang sekali. Tapi itulah saya semangat untuk kalian. Oke. Jadi ini kisahnya. Ini ada kiriman dari salah satu subscriber, kita sebut saja. Tokoh di sini ini namanya Susi. Susi ini selama hidupnya ini mengalami banyak tekanan. Tapi inilah pilihan Susi yang membuat Susi harus bertahan. Dan setelah Susi bertahan, justru Susi ini selama hidupnya ini banyak teror dan serangan mistis. Ini seperti apa kisah si Susi? Berhasilkah dia lolos? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Nah, seperti yang saya bilang di awal, toko di sini namanya Susi. Susi ini hidup dengan kedua orang tuanya, dan kehidupan ekonomi keluarganya Susi bisa dibilang ini sederhana. Nah, di sini, Susi ini berkenalan dengan seseorang, kita sebut saja namanya Farid. Farid ini orangnya baik. Farid ini berniat ingin menikahi Susi, karena usia Susi ini usia udah matang untuk nikah. Pada suatu ketika, karena mereka memang udah saling seneng, sudah saling cinta, Farid pun ngomong sama Susi, aku pengen kita lebih serius. Susi pun mengiyakan karena Susi sendiri ini sebenarnya sudah menginginkan hal itu. Jangan cuma pacaran saja, gitu kan? Dan pada akhirnya, Susi menyampaikan keinginan Farid untuk melamar. Susi menyampaikan kepada orang tuanya, Pak, Bu, Farid ini pengen menikahi Susi. Susi pengen ibu dan bapak merestui. Nah, ibu bapaknya Susi ini memang udah melihat Susi ini memang layaknya udah menikah harusnya. Akhirnya bapak ibunya Susi pun ngomong, ya udah, kalau memang Farid ini memang mau serius sama kamu, suruh datang ke sini ketemu bapak. Dan akhirnya Farid pun datang. Setelah Farid datang, Farid ini diajak ngomong sama bapaknya Susi, dan setelah itu Farid pun mengajak keluarganya. Dan beberapa hari kemudian barulah Farid mengajak keluarganya untuk datang. Jadi orang tua ketemu orang tua nih. Dan pada akhirnya mereka ini menikah. Terjadilah pernikahan antara Susi dan Farid. Oke. Nah, berjalannya waktu, ini Farid yang baik. Ini setelah 6 bulan pernikahan, justru Farid sudah memperlihatkan aslinya Farid. Sudah kelihatan aslinya Farid. Di sini saya jelaskan. Nah, kebetulan setelah menikahnya ini, Farid dan Susi ini tinggal di kontrakan. Ini Susi sering mendapatkan laporan dari warga. Laporan apa? Pada saat itu siang hari ini ada beberapa orang ini datang ke rumahnya Susi ngomong, Mbak Susi saya mau ngomong. Iya mas, iya mbak ada apa ya? Gini loh mbak, bukannya gimana ya, saya ini mau ngomong tapi nggak enak sama Mbak Susi, takutnya Mbak Susi ini berantem sama suaminya. Loh, ada hubungan apa saya dengan suami saya terus jadi berantem? Ini hubungannya apa mbak sama laporannya panjenengan semua ini? Kata si Susi. Nah, mereka ini, orang-orang tadi ini jelasin kalau si Farid ini selama ini jadi preman pasar. Gini loh mbak, Mas Farid ini sering namanya malak-malak orang-orang mbak. Kadang kita ini sebagai tetangganya Mas Farid ini nggak enak mbak. Kita kan sering ditegur kalau di pasar mbak. Iku loh tetanggamu sekarang jadi preman gini, mbak ngomong. Nah kita ini nggak berani mbak ngomong sama Mas Farid. Makanya saya ini menyampaikan ke mbak. Di sini Susi kayak nggak percaya apa? Karena di sini tiap pagi Farid ini pamitnya sama Susi ini nyari kerjaan, dan ketika temu kerjaan apapun dilakukannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka berdua nih. Nah ketika mendapat laporan warga seperti ini Susi berpikir, mosok sih perasaan suamiku ini giat bekerja, kok dapat kabar jadi preman pasar. Nah berjalannya waktu, pada suatu hari, disinilah nih Susi ini mau ke pasar pagi-pagi. Si Farid ini ngomong sama si Susi, doain mas ini ada proyek pembangunan itu di seberang sana ada perumahan, mas kuli bangunan di sana, doain ya. Oh ya mas, hati-hati mas, aku juga mau ke pasar nanti siang, kalau di sana nggak makan pulang aja ke rumah saya masak mas. Oh ya udah, kamu juga hati-hati. Akhirnya Susi ini berangkat ke pasar, ini naik angkot. Susi berangkat ke pasar naik angkot dan Susi pun belanja. Dan setelah Susi ini belanja keliling pasar nih ya, membeli apapun kebutuhan rumah tangganya Susi ini nyari angkot lagi nih. Nah kebetulan pasar ini sebelahnya terminal. Susi ini nyari angkot yang tujuannya ini ke arah-arah kontrakannya Susi nih. Susi mau naik angkot. Saat Susi ini mau naik angkot, Susi melihat kalau si Farid ini nggak kerja. Justru saat itu Farid ini sedang mengancam orang, sedang menganiaya orang. Hah? Mas Farid? Didekatilah sama Susi. Ternyata pada saat itu Farid dan teman-temannya ini sedang memeras orang. Kasih uangnya sini. Kamu udah berapa kali nih yang namanya lewat sini gak pernah bayar. Udah barangmu banyak, kayak gini segala macam, kamu gak pernah ngasih uang ke kita. Jadi ada seseorang nih ya, yang mungkin dia pedagang juga, ini sering bawa barang-barang dan preman-preman tadi, termasuk Farid. Ini sering ngebantuin untuk ngangkut barang tadi nih, yang dari barang bawaan bapak-bapak tadi ditaruh ke truk gitu. Entah itu belanjaannya atau gimana, saya nggak ngerti. Nah, disinilah orang tadi ini dianiaya. Jadi kesannya ini kayak pemerasan. Saat itu juga Susi mendekati kerumunan itu tadi yang ada Farid lagi ngancem orang. Mas, apa-apaan kamu mas? Kamu ini loh, kamu bilang kerja loh. Kok kamu kayak gini? Kamu ini apa? Perempuan gak usah ikut campur, udah sana pulang-pulang. Orang ini kok, dia ini mau minta tolong. Lah sudah tak tolongin. Kok malah kayak gini? Oh ternyata bener. Selama ini orang-orang ngomong itu bener. Udah deh sana pulang-pulang.
Nah, pada saat itu akhirnya Susi pun kayak gak ngurusin Farid. Setelah orang tadi yang diancam ini pergi, Susi pun ikut pergi. Farid ini pulang. Setelah Farid pulang, Farid ini ngomong sama Susi. Kamu ngapain ngelerai aku? Kata si Farid. Mas, bener gak sih mas? Ini orang-orang semua pada ngomong kalau kamu sekarang ini jadi preman mas. Aku kok malu. Dan apalagi tadi aku lihat sendiri. Kamu ini memeras orang. Udahlah, gak usah mikirin orang ngomong apa. Jadi tadi itu ada orang ini ya minta bantuan nih, udah janjiin mau ngasih uang. Setelah kita bantuin, kita angkatin barangnya ke truk, dia mau pergi. Ya wajar lah aku seperti itu. Ini Farid ngelak nih. Alah, aku nggak mau tahu lah mas. Soalnya kan kamu pamitnya nggak kayak gitu mas. Kamu kan pamitnya aku mau berangkat kuli bangunan loh mas. Kamu bilang ada proyek apa, pembangunan apa. Kok kamu tiba-tiba malah di terminal? Gini loh, memang awalnya itu aku berangkat. Ternyata pada saat itu ini libur. Terus aku mau pulang, kan sayang-sayang. Akhirnya aku ini ke terminal ketemu sama teman-teman. Aku niatnya mau nyari kerjaan nih. Tapi memang di situ karena adanya kuli panggul, aku mau tuh kuli panggul. Aku bantuin orang-orang. Ya terserah mereka ngasih apa enggak. Tapi ini ada orang udah janji ngasih nggak ngasih. Mau main pergi. Kan aku nggak seneng. Kata si Farid nih kayak ngelak. Dia kayak ngarang cerita gitu. Udahlah mas, pokoknya aku nggak pengen kamu seperti tadi lagi, aku nggak pengen mas. Udahlah, nggak usah dengerin omongan orang, kata si Farid. Dan singkat cerita, berjalannya waktu 6 tahun kemudian, boom, biar cepet, Susi sudah dianugerahi 3 orang anak. Tapi tetap saja, kelakuan Farid ini masih tetap seperti itu. Dan pada saat itu anaknya juga masih kecil-kecil. Farid ini ngomongnya kerja tapi entah kemana, pulang-pulang nggak bawa uang, malah marah-marah atau segala macam. Ini yang membuat Susi ini bingung. Kayak ngerasa, aku kok jenuh ya? Gimana sih perempuan kalau udah disakitin terus-menerus seperti itu sama pasangannya? Pernah gak sih yang ngerasain, ih kok capek ya? Aku harus piye toh? Wong iki sing dadi bojoku, orang ini yang jadi suamiku. Setelah menikah, kok malah memperlihatkan aslinya. Yang memang dia ini gak nampakin wujud aslinya waktu awal-awal menikahi. Baru sekarang kelihatan kalau bener-bener gak peduli sama keluarga. Apa sih perasaannya? Jenuh kan? Wajar, di benak Mbak Susi punya perasaan jenuh, wajar. Dan belum lagi, si Farid ini jarang banget yang namanya ngasih uang. Yang membuat Susi ini sering utang kiri kanan tetangganya. Susi juga sering yang namanya nyari kerja serabutan. Entah itu nyetrikain baju tetangga, bantuin tetangga. Ini Farid gak peduli. Nah pada suatu hari, ini orang tuanya Susi ini datang ke tempat Susi ini nengok gitu kan. Nanyain gimana suami kamu, apa kabar anak-anakmu. Ini bapak ibunya Susi ini nanyain. Di sini, Susi selalu menutupi semua kelakuan buruknya suaminya. Mboten napa-napa kok bu, gak apa-apa, suami saya juga baik-baik saja. Nah bapaknya ini bilang, lah itu kok tidur-tiduran jam segini siang-siang? Oh iya bu, kebetulan semalam lembur, Mas Farid kecapean mungkin, dia minta dibangunin nanti sore. Oh gitu toh, ya syukurlah kalau memang suamimu ada kerjaan. Nggih pak bu, ya maaf pak bu, saya juga belum bisa bantu ekonomi keluarga. Maafin saya ya pak bu, gak usah, gak apa-apa. Yang penting kamu sama anak-anakmu ini pada sehat, bapak seneng. Lihat putu-putu nih bapak ki podo sehat. Ya udah, bapak tak pamit pulang. Bapak yang penting udah lihat kalian sehat, bapak seneng. Nggih pak bu. Ini di sini Susi ini nutup-nutupi kelakuan buruknya si Farid. Karena apa? Ini juga sudah pilihannya Susi. Susi ini takut disalahkan sama bapak ibunya karena ini pilihannya Susi. Jadi nggak mau cerita yang sesungguhnya. Dan Susi ini merasa kayak gini loh. Oh ya, ini aku udah menjalin rumah tangga dengan Mas Farid. Jadi apapun itu, yang tahu dapurnya hanya aku dan Mas Farid. Aku nggak pengen orang lain tahu. Inilah sifat kedewasaannya Susi. Padahal Susi ini butuh yang namanya sharing. Ini gimana cara ngatasinya? Tapi di sini lagi-lagi Susi sabar banget. Nah, di tengah kejenuhannya si Susi ini iseng. Susi ini bikin Facebook dan Susi ini main Facebook nih. Nah, pada saat itu memang pengen nyari hiburan, tapi memang adanya cuma Facebook pada saat itu. Akhirnya Susi ini main Facebook nih. Lihat foto-foto teman-temannya. Dia banyak kenalan di situ akhirnya gitu kan. Nah, pada suatu hari Susi ini berkenalan dengan seseorang. Kita sebut saja namanya Sandi. Sandi ini berkenalan dengan Susi. Susi ini antara mikir nih, tiba-tiba dia nginbox, berkenalan, dan Sandi ini orangnya baik. Menanyakan tapi dengan hal-hal yang sopan. Mbak, aku kok kayaknya pernah kenal Mbak di mana ya? Nggak ngerti nih. Ataukah mungkin pernah berpapasan atau apa Susi dengan Sandi ini? Saya juga kurang tahu. Nah, disinilah Susi ini saling ngobrol nih. Saling ngobrol hari demi hari. Si Sandi ini membuat nyaman Susi. Bener-bener Sandi ini mendengarkan apapun ketika Susi ini bercerita. Dan akhirnya, pada akhirnya, Susi ini menceritakan apapun keluhan-keluhan Susi. Dan diterima baik oleh Sandi.
Dan Sandi pun selalu memberikan arahan yang baik. Sabar dek, gak apa-apa, itu kan namanya ujian. Kamu harus yang kuat menjalani sama suami kamu. Si Sandi bilangnya seperti itu. Akhirnya Susi ini berasa, oh aku ada teman curhat. Sandi ini udah aku anggap sebagai kakak kandungku. Sebagai kakakku sendiri. Bisa perhatian dan tanpa bocor ke orang lain. Makanya Susi ini kerap kali untuk bercerita. Sharing sama si Sandi. Tapi karena Susi ini orangnya jujur, ini Susi ngomong sama si Farid. Pada suatu ketika malam-malam Farid pulang, Susi ini ngomong sama Farid. Mas, ini teh manis, minum mas. Ya, kamu dari mana mas? Aku kan nyari uang lah. Apalagi, udah, tenang aja. Hidup gak mungkin mati. Kata si Farid. Maaf mas, aku selama ini kalau aku pas lagi jenuh kan aku main Facebook mas. Boleh kan mas aku main Facebook? Tapi kalau kamu gak boleh, yo nanti aku bakal tutup akun dan tidak main Facebook lagi. Gak apa-apa main Facebook, main apa, terserah lah. Jadi gini mas, waktu aku main Facebook, aku berkenalan dengan seseorang mas. Yo dia ini udah aku anggap sebagai kakakku sendiri, orangnya baik. Aku juga udah bercerita kalau aku ini punya suami. Dan dia ini orangnya baik, udah aku anggap sebagai kakak sendiri tuh mas. Ini namanya Mas Sandi. Sandi? Sandi siapa? Ya saya juga nggak ngerti mas, saya juga nggak pernah ketemu. Saya paling sharing-sharing masalah nyari tanya-tanya kerjaan, tanya-tanya apa yang sekiranya bisa ngebantu perekonomian kita. Lagian dia baik kok mas, nggak ada niat jahat sama aku. Oh ya udah. Kalau memang masih wajar-wajar, yo monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi yo ingat kamu ini punya suami, ya. Jadi yo yang normal-normal aja. Kalau mau chatting, tapi yo sing bahas-bahasnya yang bener. Kata si Farid. Dan pada saat itu Farid ini kayaknya nih mabok nih. Dari logatnya yang seperti itu mungkin Farid ini habis mabok atau apa. Dan pada saat itu Farid ini langsung tidur di kursi. Karena memang si Susi ini pengen jujur. Akhirnya diceritain semua. Perkenalannya antara Susi dan Sandi ini dikenalin juga. Karena niat Susi memang hanya main sebatas Facebook. Nyari hiburan biar nggak pusing. Gitu. Nah pada suatu hari Farid ini dapat info. Ada lowongan pekerjaan di luar kota. Yang agak jauhan. Di sini Farid ngomong sama istrinya. Gini, jadi aku ini kayaknya dapat rezeki. Baguslah mas. Rezeki apa mas? Aku mau berangkat kerja. Kerja apa mas? Aku ada kerjaan di luar kota. Aku diajak temen. Nah, mungkin aku ini jarang pulang. Karena aku nggak tahu nih situasinya di sana seperti apa. Jadi aku mohon kamu sama anak-anak jaga diri. Maaf, ini aku ada uang. Aku tadi pinjem temen. Yo ini buat pegangan kamu. 500.000. Seadanya yo. Pokoknya ini sementara dipegang dulu. Aku mau keluar kota. Ya. Akhirnya Susi pun seneng mendengar kabar ini. Iya mas, gak apa-apa mas. Aku seneng mas dengernya. Farid pun berangkat nih keluar kota. Dang. Ditinggali bekal 500.000 untuk hidup 4 orang. Susi dan 3 anaknya. Singkat cerita, berjalan waktu selama 1 tahun Farid gak ada kabar. Boom. Farid ini gak ada kabar. Susi ini sampai bingung. Katanya kerja. Kok nggak ada pulang, nggak ada kabar, nggak ada apa-apa. Dan hanya ngasih uang 500.000 tadi. Untuk hidup 1 tahun. Ini otaknya Mas Farid ini taruh mana gitu loh. Belum buat bayar kontrakan, makan, listrik, segala macam. Ini dikasih uang cuma 500.000 untuk bertahan 1 tahun. Dan kini sudah 1 tahun nggak ada kabar. Boom. Nah untungnya Susi ini kuat. Apapun serabutan yang Susi dapatkan, kerjaan apapun. Demi kebutuhan anak-anaknya, demi kebutuhan bertahan hidupnya. Ini Susi lakuin. Dan disinilah Susi setiap hari ini sharingnya yang saya bilang tadi. Di sini Susi curhatnya sama si Sandi. Terus-terusan Susi ini curhat sama si Sandi. Ini kondisinya kok seperti ini mas. Ini keluargaku seperti ini. Anak-anakku seperti ini. Suamiku kok selama 1 tahun kayak gini. Ini Susi setiap hari akhirnya curhat sama si Sandi. Karena apa? Susi takut mau cerita sama tetangganya. Takutnya jadi bahan gosip. Ya kan? Mau cerita sama orang tuanya, ini adalah pilihan Susi. Jadi Susi serba dilema. Yang mau nggak mau akhirnya ya udah terpaksa sharing ke Sandi yang mau mendengarkan dan ngasih solusi. Pada suatu hari ini setelah setahun lebih, ya kan setahun lebih nih, mungkin hampir setahun setengah ya. Ini Farid pulang. Dan pada saat Farid pulang, ini Susi seneng nih. Assalamualaikum lah, suaranya Farid. Waalaikumsalam. Mas, alhamdulillah akhirnya kamu pulang mas. Kok kamu nggak ada kabar? Udah bentar aku duduk dulu. Dah. Ribut kamu gitu loh. Akhirnya Farid duduk nih. Mas, tahu gak sih mas, selama gak ada kamu aku itu hidup susah mas, kiri kanan buat anak-anak. Nyari uang sana sini mas untuk bertahan hidup. Kok kamu sama sekali gak ada kabar pada waktu itu mas? Kamu ini kemana? Kamu kerja apa? Aku kepikiran loh mas. Udah. Gak usah mikirin lah. Udah tenang. Aku itu pusing, aku itu lagi pusing. Nah ini Farid malah ngomong lagi pusing. Kan aneh. Udah gak pulang selama setahun setengah, pulang-pulang bilang pusing. Loh, kok kamu bilang pusing mas? Harusnya aku yang pusing loh mas.
Aku ini perempuan, aku harus ngidupin anak-anak kita. Udahlah, aku ini baru pulang. Bikinin minum. Iya mas, bentar mas tak bikinin minum. Susi ini ke belakang bikinin minum. Dan saat itu Farid ini langsung minum teh. Tapi saat tehnya ini diminum, tiba-tiba disemburkan. Teh apa ini kok pahit? Mas, gak ada gula mas. Ya, air putih aja, air putih. Air putih diambilin. Ini loh mas, aku mau ngomong. Ini banyak utang-utang yang aku harus lunasin mas. Selama ini kan aku pinjem kiri kanan buat bayar kontrakan, buat bayar ini mas. Yo, aku pengen kamu mikirin juga mas. Aku lagi gak ada uang. Kok kamu malah bikin pusing? Loh mas, terus kamu selama ini setahun lebih, terus ngapain mas? Kamu kan punya anak dan istri. Kata si Susi. Diam kamu. Kamu ini bikin aku kesel. Selama aku tinggal bukannya kamu seneng. Kamu asik-asik kan? Pasti kamu main Facebook dengan puas. Pasti kamu ketemuan sama orang. Pasti kamu jumpa sama orang. Iya kan? Emang dasar kamu ini udah kurang ajar sama aku. Mas, kurang ajar apa mas? Aku selama ini bertahan hidup nungguin kamu mas. Aku nunggu kabar dari kamu. Alah, alasan. Kamu kan main Facebook, otomatis ketemu sama orang, di situ kenalan. Kalau nggak ketemuan asli, nyata, ngapain? Pasti ketemuan. Dasar lonte. Ini sampai Farid mengatakan, maaf ya, tadi saya sampai kenceng ngomongnya gitu. Ini Farid sampai ngatain hal kotor kayak gitu ke istrinya. Dikatain lah seperti itu. Gimana sih perasaan perempuan kayak apa sih? Di sini Susi sampai ngomong, mas, cemburu dengan Mas Sandi. Mas Sandi ini udah aku anggap sebagai kakakku mas. Nggak lebih dari itu mas. Mau kayak apapun orang mau deketin aku inget kalau aku masih punya kamu mas. Aku ibu dari anak-anakmu mas. Kok kamu teganya, kok kamu ngatain kayak gitu mas? Di sini Susi langsung nangis. Udahlah diam kamu. Di sini Susi nangis masuk kamar. Anak-anaknya denger, ibu jangan berantem, bapak jangan berantem. Anak-anaknya melerai seperti itu. Masih kecil-kecil kok. Nah pada saat ribut seperti itu, ini tiba-tiba ada orang tuanya ini datang. Orang tuanya si Susi ini datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farid pulang kapan Rid? Barusan pak. Ini ada apa kok berantakan? Jadi memang saat itu taplak meja ini udah ditarik Farid. Dan gelas bekas minum Farid itu pun sudah dilempar sama Farid. Jadi ada pecahan-pecahan di situ. Saat itu juga Farid ngomong sama kedua orang tuanya si Susi. Pak, Bu, maaf nih ya. Saya mau ngomong. Saya ini sudah disakiti sama si Susi. Anaknya panjenengan. Loh. Ini ada apa? Duduk dulu. Ini ada apa kalian? Susi ini denger nih. Kalau ada suara kedua orang tuanya datang. Duduk dulu. Ngomong yang enak. Ada apa? Kamu ini baru pulang juga kan? Ada apa, Le? Cerita sama bapak sama ibu. Iya, Le. Ada apa, Le? Di sini Farid ngomong. Gini loh, Bu. Saya ini baru pulang kerja. Saya ini harusnya dilayani atau apa segala macam, Bu. Ini malah Susi ini nanyainnya aneh-aneh, Bu. Dan saya tahu, Bu. Selama ini Susi ini selingkuh. Susi ini sudah mempermainkan hati saya, Bu. Susi ini sudah chattingan sama orang dan bahkan sering ketemuan sama seseorang. Udah pasti itu, Pak, Bu. Susi seperti itu. Susi keluar. Saat itu Susi keluar ini sambil nangis. Pak, Bu, demi Allah, Susi nggak pernah yang namanya selingkuh. Dan Susi nggak pernah ketemu sama siapa yang memang Susi ini ada hati sama seorang. Nggak ada niat keinginan seperti itu, Bu. Kurang ajar kamu, Sus ya. Bikin malu ibu. Ini ibunya Susi malah marahin Susi. Dengar sendiri, ibu kamu aja pasti bakal marahin kamu kok. Apalagi aku suami kamu. Di sini ibunya Susi terus ngotot. Kamu kurang ajar, Sus. Kok kamu tega-teganya bikin sakit hati suami kamu? Emang ibu pernah ngajarin kayak gitu, Sus? Kok kamu bisa selingkuh kayak gitu? Bu, demi Allah, Bu, demi apapun, Bu. Susi nggak pernah melakukan hal ini, Bu. Kok ibu nuduh Susi juga? Susi harus cerita sama siapa, Bu? Pada saat itu, karena memang Susi ini terpojokan, Susi ini langsung ke belakang, Susi ambil air wudhu, Susi balik lagi, dan langsung mengambil Al-Quran. Bu, sumpah demi Allah, Bu. Susi nggak pernah yang namanya selingkuh dari Mas Farid. Ini Al-Quran, Bu. Susi bersumpah, Bu, kalau memang Susi ini sampai selingkuh, Susi nggak bakal selamat, Bu. Boom! Susi malah sumpah nih di atas Al-Quran. Karena memang Susi tidak melakukan apapun. Nah, saat itu juga ibunya Susi ini ngomong, Ibu malu, Ibu mau pulang. Kalian selesaikan sendiri, Pak pulang. Bapaknya Susi ini bingung nih. Ini maksudnya, kenapa sih kalian ini pada kenapa? Bapaknya Susi ini sayang sama Susi. Bapaknya Susi justru yang meneteskan air mata. Ini ada yang gak beres nih. Dan bapaknya Susi ini orangnya sabar dan tidak gegabah. Pada saat itu bapaknya juga, ayolah Bu pulang dulu. Biar sama-sama adem. Jadi udah ada masalah, ditumpuk masalah nih.
Nah, semenjak kejadian itu, 2 hari berturut-turut, Farid tetap terus menuduh kalau Susi ini selingkuh. Dan pada saat itu, Susi ini saking udah nggak kuatnya. Dan bertubi-tubi orang datang. Nagih uang, nagih utang, nagih apapun di sini. Dan Farid pun seperti itu kelakuannya masih dengan yang tidur-tiduran. Pada saat itu juga Susi udah lelah. Susi ini ngomong sama Farid, "Mas, aku mau ngomong sama kamu." "Ngomong apa lagi? Udah capek aku." "Kamu capek?" "Aku capeknya lebih dari kamu, Mas. Dan aku minta ceraikan aku sekarang juga." Boom! Di sini nih, Susi ini minta cerai nih di sini. Di sini tiba-tiba Farid ini marah. "Kamu ini gimana? Kok tiba-tiba kamu punya pemikiran kayak gitu? Udahlah, maafin aku. Maafin aku, maafin aku." Ini tiba-tiba Farid minta maaf, coba bayangin. Boom! "Udahlah, maafin aku. Kemarin aku itu mungkin hilaf atau apalah. Jangan kayak gitulah." "Mas, gampang banget, Mas. Kemarin kamu ngatain aku lonte. Kamu ngatain aku pelacur, Mas. Tapi sekarang kamu, setelah aku minta cerai, kamu mau minta maaf." "Aku tetap, Mas, aku pengen cerai." "Udahlah, maafin aku. Aku kemarin bercanda," kata si Farid. Enak banget ngomongin si Farid. Lembut, minta maaf. Dipikirkan Idul Fitri, ya kan? Kok enak banget, ya kan? Ngomongmu nerocos, tungkak gulumu ya, Rit. Kan saya juga ikut kesel kadang-kadang kalau ada cerita memang perempuan yang seperti itu kan. Aku melu kesel nggak tenang. Ikut kesel, maksudnya kok gampang banget kemarin udah pang. Kalau nggak ada bukti harusnya kan dibicarakan enakannya. Coba kamu chat apa sih sama dia. Lagian ini kan si Susi chat sama si Sandi ini kan udah izin juga. Nah, lambok dari awal kalau toh memang udah nggak dibolehin dari awal untuk chattingan atau segala macam, Farid juga ngomong dari awal dong. Udah jangan chattingan sama siapa-siapa. Harusnya Farid gitu juga dong. Farid bolehin kok. Ini mau nyalain siapa coba? Dan di sini memang Susi udah bicara sejujur-jujurnya. Malah dikatain seperti itu. Ya wajar dong ketika lelah capek, ditinggal setahun setengah nggak ada kabar, nggak ada ngirim uang atau jangankan kok ngirim uang, kabar aja nggak ada. Ya wajar lah kalau dia ini minta cerai, ya kan? Menurut pemirsa gimana, Wis? Sebelum saya berlanjut ceritanya, ini menurut pemirsa udah sampai sini nih, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu loh? Kok sampai seperti itu gitu loh? Nah, karena Susi terus-menerus minta cerai, ya kan? Susi terus ngomong enggak, pokoknya cerain aku aja, Mas. Farid yang tadinya mohon-mohon, tiba-tiba ke dapur, ngambil golok tiba-tiba. Sampai kamu ngomong cerai-cerai lagi, tak tebas gulumu. Ini Farid malah seperti itu ngancamnya. Silakan, Mas, bunuh aku, Mas. Bunuh aku, Mas. Kurang ajar kamu perempuan. Nah, ini anak-anaknya ini pada lihat kan nangis segala macam. Akhirnya Susi ini memutuskan keluar dari rumah, mengajak anak-anaknya. "Ayo ikut ibu pergi, nak." Akhirnya Susi pulang ke rumah orang tuanya Susi. Ini Farid bener-bener kacau banget. Jadi kok bolak-balik, udah bikin salah, minta maaf, setelah itu malah bawa golok, mau segala macem. Kan ini parah banget ya kan? Nah, setelah di rumah orang tuanya Susi, ini Susi mengajak ngobrol bapaknya. Karena menurut Susi, hanya bapaknya yang mau mendengarkan keluhan Susi. Pada malam hari, ini di depan rumah, Susi ini ngomong sama bapaknya. Jadi di depan rumah ini ada tempat duduk, Susi ini ngomong sama bapaknya. "Pak, Susi mau ngomong." "Iya, ngomong apa, Nduk?" "Bapak ini kaget ngelihat kamu ternyata kok kayak gitu, selingkuh." "Justru itu, Pak, Susi ini pengen menjelaskan semuanya. Jadi sebenarnya gini, Pak, terserah Bapak mau nanggepin keluhan Susi atau enggak. Jadi selama Susi hidup dengan Mas Farid, Pak, bertahun-tahun, ini yang namanya Mas Farid, Pak, ini jarang memberi nafkah dan hampir tidak pernah, Pak." "Masa tuh, Nduk? Kok kalau cerita sama ibumu, Farid ini selalu tanggung jawab," bilangnya. "Selama ini Susi pendam sendiri, Susi nggak mau cerita sama orang lain. Susi nggak mau cerita dengan bapak ibu. Karena menurut Susi, ini sudah menjadi rahasia Susi dan Mas Farid. Apapun yang terjadi orang lain jangan sampai tahu." Nah, Mas Farid ini, Pak, 1 tahun lebih ini hanya memberikan uang Susi ini 500.000. Bayangin, Pak. Susi harus menanggung kontrakan, Susi harus menanggung biaya hidup. Cucu-cucu Bapak lihat, Pak. Itu, Pak, yang ada. Lah, terus soal yang kamu selingkuh, itu bener apa enggak? Jadi gini, Pak. Sebelumnya, Susi pun sudah izin sama Mas Farid. "Boleh nggak, Mas, aku main Facebook? Aku jenuh, aku pengen yang namanya nyari hiburan." Mas Farid membolehkan, Pak, pada saat itu. Lah, yang namanya Facebook kan ketemu sama orang-orang, Pak, di situ. Kalau toh Mas Farid tidak membolehkan, pada saat itu aku nggak akan main Facebook, Pak. Karena aku izin dan Mas Farid ini memperbolehkan. Akhirnya aku ini main Facebook dan bertemu seseorang. Dia ini namanya Mas Sandi, Pak. Dan dari awal, aku udah ngomong sama Mas Sandi. Aku menganggap Mas Sandi ini nggak lebih dari seorang kakak. Mas Sandi itu, Pak, selalu mendengarkan keluhan-keluhan aku.
Bahkan Susi menganggap kalau dia ini seperti kakak, Pak. Tidak lebih dari itu. Dan bertemu pun tidak. Kadang Mas Sandi ini mau yang namanya transfer uang atau apa, mau membantu kehidupan aku. Itu pun aku tolak, Pak. Karena aku masih ingat kalau aku ini masih punya suami, Pak. Gak mungkin aku kok segampang itu. Lagian memang Mas Sandi ini orangnya baik. Dia ada niat pengen ngebantuin ketika aku itu susah. Sebatas itu, Pak. Lah terus kalau sudah kayak gitu, pinginmu apa? Aku kemarin sudah ngomong sama Mas Farid, Pak. Kenapa aku bawa anak-anak ke sini? Karena aku udah pengen cerai sama Mas Farid, Pak. Bapaknya ini sempat kaget nih. Yakin kamu mau cerai? Kamu gak kasihan sama anak-anakmu? Mereka harus hidup tanpa bapaknya. Yakin? Gimana lagi, Pak? Susi hidup serba tersiksa terus, Pak. Selama sama Mas Farid, Susi tidak diperlakukan selayaknya istrinya, Pak. Ya wis. Kalau kamu memang sudah mantep dan memang itu keputusan kamu, yuk kamu harus jalani sesuai dengan apa yang ada di hati kamu. Tapi jangan sampai kamu nanti menyesal. Dan satu lagi, coba kamu tanyakan pada anak-anakmu. Walaupun mereka ini belum siap. Siapa tahu dengan adanya kamu ngomong sama anak-anak, terus kamu nanti jadi mengurungkan, tidak jadi cerai. Yuk kan gak ngerti semua. Dan Susi pun ngejawab, anak-anak sepertinya udah ngedukung kalau aku harus cerai, Pak. Mereka ini lihat, Pak, dengan mata kepala mereka sendiri, Pak. Kalau ibunya ini tersiksa, Pak. Ya udah, kembali, semua ini pilihannya ada di kamu. Bapak iki mau wong tua, mau ya bapak kaget kalau ternyata ceritanya seperti ini. Nggih, Pak, seperti itu, Pak. Jadi Susi ini menceritakan semuanya, perbuatan Farid selama ini. Apalagi Susi pernah dikatain Farid dengan kata-kata kotor. Nah, pada saat itu, Susi ini sudah membulatkan tekad untuk bercerai. Ini selang berapa hari, tiba-tiba, habis maghrib mereka ini lagi ngumpul bareng di ruang keluarga. Mereka ini lagi nonton TV. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari atas. Buah! Ini kayak mengenai genteng. Hah? Apa, Sus? Iku apa, Sus? Gak tahu, Pak. Apa ya, Pak? Di sini nih. Ini udah mulai horor nih. Ada apa nih? Akhirnya ini satu keluarga keluar rumah semua dan ngecek ke atas, dilihat, disenterin pakai baterai. Ini nggak ada sama sekali benda yang jatuh. Genteng masih utuh, genteng nggak ada yang bolong, dan kalau toh bolong ini pasti langsung tembus ke bawah karena nggak ada ternit, nggak ada apa. Suara apa ya, Pak? Dicek sama bapaknya, Susi muter, nggak ada sama sekali. Kerusakan apapun itu atau benda jatuh atau apa, nggak ada. Tapi memang suaranya kenceng banget. Boom! Apa ya, Pak? Iya, iki apa ya? Dan semenjak ada suara benda jatuh itu tadi, ini selang 15 menit tiba-tiba suasana rumah ini bener-bener gerah panas. Boom! Ini kembali lagi nonton TV, tapi hawa rumah ini tiba-tiba memanas. Dan panasnya ini aneh. Jadi kalian pernah kan jalan-jalan siang-siang, ini pas teriknya matahari kayak apa, ini sama persis kondisinya di dalam rumahnya Susi. Ini padahal malam hari, tapi panasnya ini aneh. Semua pada ngomong, kok panasnya aneh ya? Kok gerahnya aneh ya? Kayak gerah siang-siang. Nah, berapa hari kemudian pada siang hari, ini anaknya ngomong sama si Susi. Bu, ibu ngerasain nggak kalau rumah Mbah kok panas banget ya, Bu? Nggak kayak di rumah kita. Susi ini sebenarnya pengen yang namanya kayak nggak nakut-nakutin ya kan, kayak ngumpetin atau apa segala macam. Tapi memang Susi merasakan hal itu juga. Akhirnya Susi ngomong, oh pakai kipas angin nggak apa-apa, mungkin lagi cuacanya seperti ini. Padahal anak-anak ini udah ngerasain juga semenjak ada suara jatuh dari atas tadi. Dan pada malam harinya, saat semua orang tidur, jadi ada kamar, Susi ini tidur dengan ketiga anaknya, satu ranjang, dan kamar sebelah ini ibu bapaknya Susi. Dan dengan jelas banget, ini pukul 1 dini hari, tiba-tiba Susi kembali didengarkan ada benda jatuh dari atas. Boom! Susi kaget, dan semua ini terbangun. Ketiga anaknya Susi, termasuk Susi ini bangun semuanya. Bu, suara apa, Bu? Iya, Bu, suara apa, Bu? Bu, suara apa, Bu? Hah? Suara apa ya? Nah, di sini anak yang pertama ngomong, kok suaranya mirip yang waktu itu ya, Bu? Iya, Le. Kok suaranya mirip waktu itu ya, Le? Setelah itu bapaknya Susi langsung menuju ke kamarnya Susi. Sus, suara apa, Sus? Nggak tahu, Pak. Tadi Susi dengar, Pak, brak gitu, Pak. Iya, kok podo? Kayak suara sing dhisik ya? Kok kayak suara yang kemarin-kemarin? Iya, Pak. Bapaknya Susi keluar rumah sambil ngecek. Disenterin lagi. Nggak ada benda jatuh. Nggak ada apapun. Suara apa toh? Kayak kelapa
kelapa utuh jatuh dari atas. Ini ngenain genteng. Gimana sih suaranya kayak gitu kan? Buah gitu kan. Tapi anehnya, atap rumah ini nggak ada yang rusak. Kejadian ini terus menerus. Hampir setiap malam ini ada suara yang seperti itu terus. Bapaknya ini sampai bingung. Satu keluarga ini dibikin bingung. Ini suara apa? Semua disuruh berdoa sama bapaknya Susi. Le, podon dongo. Ayo berdoa semuanya. Setelah sholat pokoknya berdoa biar kita ini selamat. Semenjak sering adanya suara jatuh dari atas, ini setiap Susi bangun pagi, ini Susi ngerasain badan yang pegelnya luar biasa. Kok pegel ya badan ya? Ini bener-bener badan yang kalian pernah ngerasain kan, pegel yang seluruh badan habis ngelakuin aktivitas yang berat banget. Itu seperti itu yang dirasain oleh Susi. Kok badan pegel banget ya? Dan disusul, mata Susi ini memerah. Anak-anak juga pada nanyain, ibu kenapa? Ibu kenapa? Bapak ibunya Susi juga nanyain, kamu kenapa? Gak tahu pak, kok badan Susi juga pada pegel ya pak? Kok linu-linu terus ya pak? Di pinggang, di punggung, di leher. Ini Susi ngerasain kayak gitu. Dan berapa jam kemudian hilang. Sama keesokannya lagi, seperti itu lagi. Ini membuat aktivitas Susi, ini nyari uang atau apa, ini terhambat. Yang harusnya Susi ini bisa bangun pagi, membantu sana sini. Pokoknya nyari uang sebisa mungkin. Datang ke pasar, datang ke tempat saudara-saudaranya, bantuin apa, dagang atau segala macam. Ini dengan adanya Susi seperti ini terhambat terus. Karena sembuhnya badan, enaknya badan, ini kalau udah menjelang mau siang, jam 11 atau apa segala macam. Sedangkan Susi ini nyarinya uang ini harus dari pagi. Ini semua jadi terhambat. Ini kenapa ya badan? Dan semakin hari, kondisi badan Susi ini semakin sakit. Semakin parah. Ya Allah, tolong, Pak, Bu, tolong. Badan Susi pegel banget, Pak. Bu, semuanya nyeri. Semuanya ini bener-bener nyeri. Badan Susi ini bener-bener kacau. Susi merasakan sakit yang luar biasa. Kita yang namanya terkilir aja ini sakit ya. Ini seluruh badannya Susi, ini berasa kayak orang terkilir gimana sih. Semua sendi-sendinya ini ngerasain yang sakit luar biasa. Bum, bum, bum. Dan akhirnya Susi pun dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Tapi anehnya, apakah ini mistis ini seperti ini ya, magic ini seperti ini, saya juga nggak ngerti. Pas sesampainya di rumah sakit, ini Susi nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apapun. Dokter menyatakan Susi baik-baik saja. Kan aneh. Nggak ada apa-apa kok mbak, kata dokternya. Nanti saya beri resep untuk obat-obat nyeri, sakit atau apa segala macam. Nanti saya ngasih resep itu ya, nanti ditebus di apotik ya. Iya pak. Dan setelah Susi minum obat-obatan tadi, ini agak mendingan sakitnya. Tapi anehnya, ini nggak bertahan lama sih obat tadi. Setelah sampai rumah ini nggak bertahan lama. Kembali sakit lagi, kembali sakit lagi. Kontrol ke dokter sama lagi. Bolak-balik sama. Nggak ada perubahan sama sekali. Dokter sampai bingung. Ini penyakit apa? Nah, tibalah bulan puasa. Dan ini berjalan mungkin kurang lebih malam puasa yang ke-7. Susi ini pengen berniat sholat tahajud. Minta sama Allah biar Susi ini disembuhkan. Nah pada saat itu malam-malam Susi ini terbangun. Susi ini nyoba ambil air wudhu. Dan setelah Susi ngambil air wudhu, Susi pakai mukena, Susi menuju ke ruang sholat. Jadi rumahnya Susi ini ada ruang sholat kecil. Ini hanya cukup untuk 3 orang. Saat itu Susi pun sholat. Nah saat rakaat pertama, tiba-tiba ini ada 2 orang menyusul. Ini bentukannya orang tua yang bener-bener udah berjenggot. Karena Susi ini sempat kayak ngelirik, ini siapa? Semua orang ini pada tidur. Ini Susi sampai sholat ini nggak fokus. Ada 2 orang di samping Susi dengan bener-bener kondisinya ini sedikit membungkuk. Orangnya tua, berjenggot, berpakaian serba putih. Dan sosoknya ini laki-laki dan ini kakek-kakek. Ini tiba-tiba yang pertama dia ini ada di depan Susi. Dia langsung berdiri di depan Susi dan memunggungi Susi seolah-olah dia ini kayak imam. Dan ketika itu orang yang kedua ini tepat berada di samping Susi. Susi ini ketakutannya minta ampun. Ini siapa? Ini siapa? Dan pada saat itu akhirnya Susi ini memejamkan mata saking takutnya. Sambil doa terus menerus. Mencoba untuk khusyuk walaupun susah banget. Ini 2 kakek ini siapa? Di depan Susi dan di samping Susi. Kakeknya bungkuk memakai baju serba putih. Dan seolah-olah dia ini ikut sholat. Padahal bulan puasa loh ya. Bulan Ramadan. Dan keesokan hari kembali lagi terjadi. Berarti 2 kali. Ini ketika Susi mengambil air wudhu. Kayak orang lagi nungguin di belakang Susi. Dan ketika Susi nengok ke belakang gak ada. Dan ketika Susi lanjutin ambil air wudhu tadi. Kembali orang itu muncul. Jadi kayak ada bayangan. Susi kembali ke ruangan sholat. Dan mencoba untuk kembali sholat. Yang seperti saya bilang tadi. 2 orang tadi, kakek-kakek tadi. Kembali datang lagi. Ini siapa? Dan akhirnya keesokannya Susi baru jujur sama bapaknya. Pak, Susi sudah 2 kali ini pak.
Semenjak rumah ini semakin panas, semenjak ada suara benda itu jatuh, nggak ada kerusakan apa-apa, Susi ini ngalamin kejanggalan, Pak. Setelah Susi nahan rasa sakit bolak-balik ke dokter, ini Susi ada kejanggalan, Pak. 2 malam Susi sholat. Ini ada seorang kakek-kakek ngikutin Susi sholat juga, Pak. Dan mereka ini ngikutin Susi sholat sampai kelar. Dan ketika Susi di tahiyat akhir, setelah itu salam, itu mereka nggak ada, Pak. Ini sebenarnya ada apa, Pak? Dan di sini ibunya juga ikut prihatin juga lama-kelamaan. Mungkin bapaknya Susi ini udah menjelaskan sama ibunya. Kondisi Susi itu sekarang seperti ini. Dan namanya juga orang tua kan ya. Akhirnya walaupun benci awalnya. Karena dikabar dari Farid ini kan Susi selingkuh. Yang membuat orang tua perempuan Susi ini kayak nggak terima. Nggak terima ke Susi maksudnya. Nggak terima. Susi kok bisa kamu kayak gitu. Nyakitin suami kamu. Nah setelah adanya Susi jujur sama bapaknya mungkin sudah menjelaskan ke ibunya. Ini di sini membuat akhirnya mulai legowo, mulai menerima alasan Susi tadi. Nah, bapak dan ibunya Susi pada suatu hari ini masih di bulan puasa, akhirnya orang tuanya Susi ini manggilin kiai. Setelah sholat tarawih, ini kiai tadi ini datang ke rumah orang tuanya Susi. Nah, disitulah Susi dipanggil. Coba Nduk, kene duduk. Sini duduk. Nah, Pak Yai tadi ini minta air putih. Setelah minta air putih, didoainlah air putih tadi, disuruh minum Susi. Coba, Nduk Susi diminum ini airnya. Coba diminum. Setelah itu Susi minum. Dan setelah Susi minum, ini Pak Yai tadi bilang, kamu ini Nduk, orangnya kuat. Kuat gimana ya Pak? Ini orang tua Susi juga kayak merhatiin yang benar-benar seksama. Anak-anak Susi juga di situ pada bengong. Ibu aku kenapa ya? Pak Yai itu bilang kayak gitu. Untungnya kamu kuat. Jadi gini, kamu itu, ini yang saya lihat ya. Kamu ini diguna-guna, Nduk. Susi diguna-guna. Susi ngomong, yang guna-guna saya siapa ya, Pak? Ini yang guna-guna kamu. Ini orang terdekat kamu sendiri. Yang menginginkan kamu jadi janda untuk selamanya. Pak Yai ngomong seperti itu. Ini yang membuat Susi dan keluarganya Susi ini langsung, hah? Kok jahat banget nih? Terus siapa, Pak? Orang itu. Ya, kemarin kamu habis ngapain segala macem. Mungkin orang itu yang gak suka sama kamu. Dengan keputusan kamu atau apa. Saya gak ngerti. Pak Yainya seperti itu. Dan Susi pun ngomong, Mas Farid kok jahat ya Bu, Pak. Ini jelas-jelas Farid ini pengen kalau Susi ini hidupnya janda terus-menerus. Pada saat itu Pak Yai ini belum berhenti ngomong. Tapi ini ada lagi Nduk. Ini gak cuma orang yang terdekat dengan kamu tadi. Ini kayak ada lagi. Orang tua pada bingung, ini siapa orang keduanya? Dan di situ Pak Yai ngomong. Menawarkan ke Susi dan orang tuanya. Dibalikin aja ya, atau gimana? Nah, bapaknya Susi langsung ngomong, balikin aja Pak Yai. Pokoknya saya minta anak saya ini selamat Pak Yai. Tolong Pak Yai. Ya wes, kalau gitu saya pulangkan ke orang ini. Pemirsa tahu, silahkan komen di bawah. Siapa sebenarnya orang kedua selain Farid? Ini ternyata ada 2 gangguan masuk sekaligus. Siapa ini? Ataukah ibunya? Ataukah Farid? Ataukah Sandi? Ataukah orang lain yang mencintai Susi dalam diam? Asik. Ataukah kameramen saya? Canda teman-teman. Biar nggak sepaneng gitu kan. Ini siapa sebenarnya? Dan akhirnya Pak Yai pun mengiyakan. Ya udah, apa yang sudah dia kirim ke kamu, tak balikkan. Dengan Pak Yai ini berdoa, setelah itu Susi kembali disuruh minum air putih. Ini, minum lagi. Habis ini kamu langsung sholat, kamu minta juga sama Allah, bareng-bareng kita berdoa. Nggih Pak, iya Pak. Dan ternyata benar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini siapa orangnya? Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Disinilah terjawab. Pada hari ketujuh, ini ada telepon masuk di handphonenya Susi. Setelah Susi ini mengangkat telepon tadi, ini tiba-tiba terdengar suara, aku minta maaf, maafkan aku Susi, maafkan aku sudah berbuat tidak baik dengan kamu, aku sekarang sakit parah Susi, maafkan aku. Ini suara siapa? Karena nomor baru nih. Maaf, ini masnya siapa ya? Susi bingung. Aku Sandi, Susi. Kenapa Sandi nyakitin Susi? Apa hubungannya? Karena selama ini yang Sandi baik sama Susi. Ini ada apa? Disinilah Sandi menjawab semua pertanyaan itu tadi. Susi juga bingung posisinya, ya kan? Di sini Sandi menjelaskan. Susi, maafkan aku. Aku sudah sempat berbohong padamu. Aku ini sebenarnya sudah punya istri dan anak. Sandi ini sempat bohong sama Susi. Nah, ternyata pada saat itu, ketika mereka ini chatting di Facebook, ini si Sandi, ini dengan modus baik dulu. Setelah baik, ternyata ada maunya si Sandi ini. Si Sandi ini pengen mendapatkan Susi. Dengan berdalih dia belum pernah menikah, dan akhirnya Susi ini dipaksa. Ayolah, terima cintaku, ayolah. Jalin hidup bareng sama aku segala macam. Untungnya di sini, Susi berkali-kali
Maaf, aku menganggapnya cuma kakak. Ternyata pernah ada obrolan seperti itu. Nah, ketika Susi berkali-kali menolak dan Susi tetap menganggap seorang kakak, di sini Sandi ternyata nggak terima dan mengirimkan serangan. Ini diakui sendiri sama Sandinya. Susi, maafkan aku, Susi. Aku sekarang udah nggak bisa apa-apa. Aku hanya diam di kasur. Istriku bingung. Berkali-kali memanggil orang pinter. Tapi aku tetap aja nggak sembuh-sembuh. Katanya aku suruh minta maaf sama kamu. Maafkan aku, Susi. Maafkan aku, Susi. Tolong, Susi. Tum. Ternyata Sandi ikut berbuat jahat sama Susi. Ini Sandi otaknya taruh mana loh? Ternyata bohong juga. Ini ada edukasi baik juga di sini ya buat teman-teman di rumah, kakak-kakakku di rumah yang masih jomblo. Kalau ada orang yang mendekati atau segala macam dengan bermodus baik atau segala macam, alangkah baiknya dipahami, diwaspadai. Ini orang dari mana, aslinya ini gimana, yang memang kenalnya di sosmed ya, bukan kenal secara langsung. Alangkah baiknya kalaupun di sosmed, alangkah baiknya ketemu dulu bagaimana, ya kan? Biar jelas tahu gitu loh. Dan akhirnya tidak menyesal di kemudian hari. Tapi di sini memang si Sandi ini sakit hati ketika berkali-kali nembak nggak diterima oleh si Susi. Nggak tahu diri itu. Parah kan? Awalnya sih modus mas. Awalnya modus terus jadi kayak gitu dia. Kayak pura-pura ini lo baiklah gitu kan, peduli. Tapi ternyata kayak gitu. Ada edukasi di mana kita harus berhati-hati. Setiap kita mengenal orang baru. Dan akhirnya setelah kejadian itu tadi Susi pun memaafkan. Susi memaafkan dan Susi bilang, tolong jangan pernah ganggu aku lagi Mas Sandi, maaf. Setelah kejadian itu Susi ini trauma. Untuk main Facebook atau apa Susi ini bener-bener, aku kayaknya harus ngejauhin ini dulu semua. Dan akhirnya Susi pun sekarang melanjutkan hidupnya dengan anak-anaknya. Susi mulai bangkit lagi dan sudah tidak ada sakit-sakitan lagi terhadap Susi. Gangguan-gangguan yang di rumahnya pun sudah nggak ada. Dan berjalannya waktu akhirnya Susi pun pulih, sembuh. Dengan seperti itu Susi sudah bisa melakukan aktivitasnya. Nah, nggak tahu nih kabarnya si Farid ini seperti apa akhirnya, karena di sini Mbak Susi belum menceritakan lebih soal Farid ini gimana sih, soal persidangan cerai atau segala macam ini belum diceritain nih, ya kan? Jadi ini sekarang ini Mbak Susi yang jelas sudah bisa bertahan dan bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari anak-anaknya. Menurut kalian nih, solusi apa yang untuk Mbak Susi, masukan apa untuk Mbak Susi? Silahkan komentar di bawah. Karena apa? Untungnya ada kolom komentar. Saya bersyukur banget YouTube ini nyediain kolom komentar. Kolom komentar ini digunakan untuk yang bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Ada kok, ya kan? Seseorang yang nggak bisa cerita sama kayak Mbak Susi, bingung, akhirnya dia dapat cerita juga di media sosial. Salahnya ketemu orang yang salah. Nah, saya minta di channel Yoske Official dan Rian Agus Widodo ini benar-benar memberikan solusi yang lewat dari komentar ini. Dengan begitu kan ini bermanfaat, memberikan komentar, solusi atau apa. Ini kan Mbak Susi juga butuh solusi, semangat hidup. Karena saya pernah nemuin sendiri, orangnya sampai bersyukur banget ngomong sama aku, Mas, aku matur nuwun banget dengan adanya channel Rian Agus Widodo, Mas. Yang pertama, kasus yang pertama, ini ada orang rujuk kembali lagi, ya, yang udah cerai sampai kembali lagi gara-gara anaknya ini nonton channel Rian Agus Widodo. Saya seneng banget. Berarti kan bermanfaat channel ini gitu kan. Dan komentar teman-teman yang di rumah ini kan ternyata bermanfaat, ya kan. Nah, kasus yang kedua, ini ada orang pengen yang namanya pengen ngakhirin hidup karena bingung, nggak ada solusi, kayak nggak ada orang yang support. Dan ketika baca komentar-komentar di sini yang ngasih semangat, yang ngasih support, orang itu tumbuh lagi rasa semangatnya. Inilah gunanya komentar. Inilah gunanya kita semua ini berkeluarga bersaudara. Keluarga besar Rian Agus Widodo. Wih, keluarga besar Yoske Official. Ya kan? Jadi paling tidak kita ini nonton dan berguna untuk sesama. Gitu loh, mudah-mudahan kita terus yang ngejalin hubungan baik ini nggak cuma di media sosial. Mudah-mudahan kita bertemu, semua penikmat channel Rian Agus Widodo akhirnya kita bertemu satu sama lain, saling menyayangi, saling ngasih solusi, ya kan, saling bermanfaat, ya kan. Mudah-mudahan doa saya ini kita ini dipertemukan, ya kan. Mudah-mudahan kita bertemu terus dengan event yang benar-benar penuh bahagia. Amin ya Allah. Ya kan, mudah-mudahan yang dari luar negeri pas pulang atau lebaran atau apa, yuk ngumpul yuk, bikin acara apa, terus kita datang atau apa segala macam, ya kan. Mudah-mudahan ya, amin amin ya Allah. Mudah-mudahan ada IO yang denger yang doa-doa saya ini akhirnya dijabat terus bikin event di kota-kota mana gitu. Doa saya seperti itu, pengen banget, ya kan. Oke, terima kasih. Itulah kisah kiriman dari salah satu subscriber yang kita sebut saja namanya Mbak Susi. Dia menceritakan kisah hidupnya seperti itu. Oke, buat teman-teman yang ceritanya belum kebaca, mohon bersabar banget karena saya ini ngafalin satu persatu ceritanya agar ceritanya ini bisa tersampaikan. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita masih boleh kok, masih boleh banget, terus-terusan masih boleh, ya kan?
Nih, kalian bisa ngirim ceritanya ke Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya 0858 704 33336. Nah, ini. Oke? Udah dicatat semua. Dan seperti biasa, kalau pas ngechat ke nomor saya, ini dikasih nama orang dan nama kota, tempat kalian tinggal, di mana kalian tinggal. Jadi saya ini langsung nge-save, oke? Dan komentarnya, ini mohon maaf kalau saya ini belum sempat ngebales, mohon maaf banget. Karena apa? Bener-bener saya ini satu persatu ngapalin cerita. Saya harus tayang di besok pagi, harus tayang sekarang, nah seperti itu. Untuk menyuguhkan ke semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo. Teruslah komentar, serius, komentar kalian ini bener-bener bermanfaat. Komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Asik, itu udah jelas itu. Pokoknya komentar kalian, support dari kalian, ini sangat berguna untuk saya dan semuanya. Ternyata banyak orang kan yang peduli gitu ya. Biar orang-orang ini yang lagi ngejalanin ujian atau segala macam ini ngerasa, oh ternyata aku ada yang mendampingi teman-temanku penikmat channel Rian Agus Widodo. Semuanya bareng-bareng. Dan mudah-mudahan doa saya diijabah sama Allah ya. Kalian yang di rumah, teman-temanku semua yang di rumah, penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi kesuksesan, kelancaran rezeki, diberi kesehatan, panjang umur, ya. Dan yang pasti selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, akhir kata, saya Rian Agus Widodo. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.